Sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali dilanjutkan. Terdakwa Richard Eliezer atau Barada E menghadirkan 3 saksi yang meringankan, yakni ahli filsafat moral, ahli psikologi klinis, dan ahli psikologi forensik. Sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Salah satu saksi yang dihadirkan yakni Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driyarkara Profesor Dr. Frans Magnis Suseno SC atau Romo Magnis. Romo Magnis menjelaskan pelanggaran berat yang tak termaafkan dalam tinjauan etika, yakni menembak orang yang tak berdaya. Namun, ada pengecualian bagi Algojo dalam menjalankan hukuman mati sesuai undang-undang orang dalam pertempuran dan orang yang berada dalam situasi terancam. Menurut Romo Magnis, polisi adalah satu-satunya lembaga yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, seperti menembak. Polisi diperbolehkan menangkap, menahan, bahkan menembak pada situasi yang membenarkan hal tersebut terjadi dalam rangka menegakkan undang-undang. Psikis polisi dan orang biasa dalam menembak mati orang lain sangat berbeda dalam situasi tersebut. Yang dimaksud yakni situasi terhimpit dan wajib melakukan perintah. Ia menanggapi pertanyaan penasihat hukum Barada E, Roni Talebasi, terkait makna suara hati dalam mengambil keputusan dan faktor-faktor penyebabnya menurut filsafat moral. Romo Magnis menjelaskan suara hati berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani selalu berbicara tentang hal-hal baik. Kemudian suara hati dipengaruhi oleh kesadaran etis. Maka membunuh orang tidak dibenarkan. Namun adanya perintah tegas dalam budaya taat atasan dalam waktu yang sempit untuk berpikir membuat suara hati bingung. Maka secara moral pelakunya tidak bersalah. Ahli menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdy Sambo. Pak Saudara ahli bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa? Itu tentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berwenang memberi perintah yang harus ditaati atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, dalam di keluarga mungkin tidak, tapi lewat bagi anak, di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian, tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting. Polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi, dan kalau terjadi diberikan sanksi. Polisi yang melaksanakan itu. Karena itu di dalam rangka polisi relasi kekuasaan sangat jelas, siapa yang memberi perintah, siapa yang harus menaati. Kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam dua orang polisi ketemu, kalau yang satu lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh itu berbeda. Itu di dalam bisnis tidak demikian. Jadi relasi kekuasaan di situ berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat selalu akan mengalami tegangan, kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan. Itu masalahnya. Jadi dia tidak bebas memilih
begitu saja kulakukan, misalnya ku tembak orang itu, tetapi dia diperintah, dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan, bahwa dalam lembagaku, yaitu misalnya di kepolisian, menaati perintah sebetulnya nggak bisa dipertanyakan. Nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis ansih pada dirinya sendiri tidak bisa dibenarkan, bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu.